Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Mujahidin, para pendengar, penggemar siaran radio dakwah Masjid Mujahidin, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman dan Islam kita. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat kepada kita bersama, dan rahmat dan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, mari senantiasa kita mensyukurinya. Mensyukuri nikmat adalah menggunakan nikmat itu sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita wajib mensyukurinya karena syukur nikmat itu bagian daripada iman, agar kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini dan hari-hari mendatang, lebih-lebih nanti pada hari sesudah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jangan sampai kita mengkufuri nikmat, karena kufur nikmat itu identik dengan kekafiran. Para jamaah yang terhormat, kita mulai melanjutkan beberapa firman Allah surat An-Nisa. Sekarang kita masuk juz 6. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul, halaman 287. Kita baca beberapa ayat, namun kita nanti akan menerjemahkan sesuai dengan waktu yang tersedia dalam majelis kita. Kita baca firman Allah mulai ayat 148, 149 dan 150, 151. Ayat 148, mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu 'an su' aw ta'fu 'an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. إن
innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن اتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا muhina. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, mari kita terjemahkan ayat-ayat ini dari kalimat demi kalimat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yaitu menjelaskan tentang larangan mengemukakan ucapan-ucapan buruk kepada seseorang, kecuali kalau kepada orang yang teraniaya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan, yang diberi petunjuk oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billah falyaqul khaira aw liyasmuta waqila. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, supaya senantiasa berucap yang khair, yang baik. Kalau sekiranya tidak mampu berucap yang baik, lebih baik diam. Auliyaskut. Jadi memang berkata baik itu harus penuh dengan pengendalian hawa nafsu. Menurut hawa nafsu, kita ini kalau ngomong enaknya ceroboh, seenaknya, atau ngomong ucapan yang bisa menyebabkan orang lain tertawa. Wah, ini orang senang sekali karena tertawa itu segar, katanya begitu. Tertawa itu sehat. Padahal menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW ada larangan la tuksirid dohiki. Jangan kau banyak tertawa. Termasuk marah. Jangan marah. Jangan ucapannya itu mengandung menyebabkan orang lain tertawa, atau kita mengeluarkan kata-kata dengan kemarahan. Fa inna kasratad dhahiki tumitul qulub, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Oleh karena itu kalau bicara itu fal yakul khaira, berbicara yang baik. Mari kita lihat ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbu, tidak menyukai, tidak suka. Siapa yang tidak suka? Allah.
Allahu la yuhibbu, la yuhibbullahu, Allah tidak menyukai al-jahra bis-su'i minal qawli, terus terang dengan yaitu hal-hal yang buruk, minal qaul, dari ucapan. Maksudnya Allah tidak suka berkata terang-terangan tapi mengandung keburukan. Nah, sekarang ini katanya zaman transparan, kita harus ngomong belak-belakan walaupun buruk omongkan. Para jamaah yang terhormat, kalau kita melihat seorang teman kita ada mempunyai aib, maka aib itu jangan sampai dikatakan. Ada orang perutnya besar, dikatakan, wahai cembrung. Itu kan menunjukkan orang itu perutnya besar. Dan perut besar itu kan tidak baik. Lebih-lebih kaum wanita. Di sini. Jadi kalau walaupun orang itu aib, jangan dikatakan aibnya. Di hadapannya, lebih-lebih di hadapan orang lain. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Allah tidak menyukai terang-terangan, terus terang yang mengandung keburukan dari ucapan itu. Allah tidak menyukai mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk dengan terang-terangan. Illa man zulim, illa kecuali man zulima. Man itu siapa yang atau orang ya, orang-orang yang zulima, yang dianiaya. Wa kana Allahu, dan adalah Allah itu sami'a, maha mendengar, alima, maha mengetahui. Nah, ini sifat-sifat Allah ini sedang dibicarakan, dibahas dalam pengajian Kamis malam Jumat oleh Ustadz kita. Bagaimana sifat-sifat Allah ini harus dikaji. Karena supaya betul-betul kita ini mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya. Dan sifat-sifat Allah itu kalau bahasanya serupa dengan bahasa manusia, itu pedomannya laisa kamitslihi syai'un. Seperti sami'a, manusia mendengar, Allah maha mendengar. Dengan sendirinya Allah mendengar tidak sama dengan manusia mendengar. Allah melihat tidak sama dengan manusia melihat. Manusia melihat normalnya yaitu apa-apa yang ada di depan. Dan kalau melihat ke depan, lokasi yang dapat dilihat cuma 135 derajat. Lebih dari itu harus berpaling begini. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu melihatnya tidak terbatas. Melihat yang ada di depan, melihat yang di belakang, melihat yang ada di sebelah kanan kiri, melihat yang ada di atas, melihat yang di bawah, bahkan melihat apa yang tersamar. Demikian pula pendengarannya. Nah, ini yang sedang dibahas itu sifat-sifat Allah ternyata harus diperdalam oleh orang-orang yang beriman agar ma'rifatullah itu mendalam. Di sini. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qaul. Allah tidak menyukai dari ucapan-ucapan yang terang-terangan tapi mengandung keburukan. Illa man zulim, kecuali kepada siapa yang teraniaya. Artinya orang yang teraniaya itu kita katakan, kita laporkan kepada orang lain, maksudnya supaya orang ini tertolong. Atau ada orang yang suka menganiaya, lalu kita ucapkan kepada orang-orang lain bahwa dia itu menganiaya. Ya, katakanlah ada seorang pembunuh, hati-hati kepada si fulan ini, dia pembunuh loh ya, telah membunuh 4 orang itu. Nah, kalau begitu tidak masalah, karena apa? Demi keselamatan yang lain. Ini. Dan kalau kita mengetahui ada penganiayaan,
Kalau kita tidak bisa mencegah, sampaikan kepada yang berwenang. Nah, di sini di Indonesia berlaku begitu. Orang tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada hal-hal yang sifatnya itu mengandung penganiayaan, sampaikan kepada yang berwenang untuk mengambil tindakan. Wa kana Allahu, dan adalah Allah itu sami'an alima. Para jamaah yang terhormat, mari kita mengambil penjelasan sedikit dari kesimpulan yang diambil dari tafsir Al-Maraghi. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Allah tiada menyukai seseorang yang menyebut dengan terang-terangan perkataan-perkataan yang buruk. Jadi kalau ada perkataan yang mengandung keburukan itu jangan diucapkan terang-terangan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kita mengeluarkan kata-kata keji. Karena mengeluarkan kata-kata keji itu hanya menyalakan api permusuhan. Orang itu walaupun matanya sebelah, Pak, kalau dikatakan kamu picing itu ada senang, Pak. Jadi aib orang lain sedapat mungkin kita lindungi, tidak sampai kita siar-siarkan. Dan menghidupkan rasa benci, rasa dendam. Kita di hadapan orang kemudian berbicara terang-terangan tapi mengandung keburukan. Si pendengar atau orang yang mendengar itu akan menimbulkan suatu kebencian dan akan dendam. Apalagi kalau yang buruk itu mengenai diri seorang. Paling tidak ia ingin membalas. Kenapa? Orang yang dikatakan buruk terang-terangan itu dijatuhkan di muka orang banyak. Nah, sekarang ini zaman hak-hak asasi manusia. Siapa yang mengurangi hak asasi manusia, misalnya kehormatannya, sampai-sampai keburukannya kalau disebarluaskan, maka mereka akan berusaha membalas, paling tidak dilaporkan kepada yang berwenang untuk dituntut, dimintai kerugian, katakan begitu. Nah, para jamaah yang terhormat, kata-kata keji itu menimbulkan kesan-kesan yang buruk pada para pendengar. Oleh karena itu, kalau kita berbicara kebetulan menjadi satu keketuaan, ketua begitu, lalu memberi penjelasan kepada orang banyak, hindari kata-kata yang buruk. Keluarkan yang baik-baik saja. Sebab kalau kata-kata buruk itu keluarkan, kebetulan ada yang merasa tersinggung dengan ucapan buruk itu, maka akan menimbulkan yaitu kebencian dan dendam. Nah, terusnya akan mengandung permusuhan. Ini. Jadi ringkasnya, Allah tidak menyukai kita menyebut kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji. Sebagaimana tidak menyukai kita membisik-bisikkannya. Jadi kalau ada sesuatu kata terang-terangan tidak boleh, berbisik-bisik juga tidak boleh kalau menyebutkan itu. Takkan haniyo ojo kondo-kondo wong. Biasanya kan begitu. Kalau ada suatu kasus begitu yang sifatnya itu kurang berkenan begitu, dia berkata terang-terangan juga tidak berani. Padahal terang-terangan juga tidak boleh. Yang semestinya ini dirahasiakan. Dia ketemu orang, dibisiki. Saya bilang ya, tapi jangan bilang-bilang orang. Ketemu orang lagi begitu. Saya bilang ya, jangan bilang-bilang orang. Orang lain berbilang begitu semuanya, akhirnya tersebar semuanya. Nah, kalau begitu kan kasihan. Orang yang merasa dikatakan yang buruk itu paling tidak nanti akan berusaha untuk membalasnya. Ini.
Allah mengkhususkan pembicaraan dengan menyebut kata-kata keji adalah mengingat, yaitu persesuaiannya dengan menerangkan kerusakan-kerusakan di mana orang-orang kafir itu selalu ingin merusak orang Islam. Ini. Jadi kalau ada kita mengatakan buruk, dijadikan bahan para orang Islam itu suka mengatakan kata-kata yang buruk. Kembali kepada hadis Nabi, maka la yu'minu billah wal yaumil akhir wal yakul khaira aw liyasmut aw liyaskuta. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah senantiasa berkata khaira wal yakul khaira. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Ini. Illa man zulim, melainkan jika orang yang menyebut terang-terangan itu orang-orang yang dizoliminya, misalnya orang itu merasa dianiaya, maka dia mengatakan bahwa orang-orang yang menganiaya kita sebut pembunuh, orang itu kejam, orang itu berbuat kekerasan. Kenapa? Dia dizolimi. Nah, dalam keadaan seperti itu Allah juga mengizinkan orang mengatakan yang tidak baik karena dia dianiaya. Ini. Masa ada orang yang teraniaya, misalnya katakanlah dipukul atau, nah, masa ia mengatakan, Mas, ojo mukul ta? Karena mungkin itu. Paling tidak, kenapa saya dipukul? Kau penjahat ya. Nah, kalau begitu tidak apa-apa. Kenapa dia ternyata dipukul? Atau katakanlah ada orang berjalan, kemudian karena sarungnya atau celananya terlalu panjang, terpijak orang lain, atau kakinya terpijak orang lain. Ia mengatakan, Mas, ada apa pijak? Apa tidak melihat? Atau coro Jawa, sampean pijak loh, sikil diinjak-injak. Kalau memang begitu, itu boleh, Pak. Bukan lalu di apa namanya orang dipuji, Mas, sampean kok iso sih ngitek sikilku? Ya tidak mungkin tuh begitu tuh. Orang dianiaya itu kan dalam keadaan ingin mempertahankan diri, jangan sampai dianiaya. Illa man zulim. Allah tidak menyukai kita menuturkan kata-kata yang keji, terkecuali jika yang demikian itu dilakukan oleh orang-orang yang teraniaya. Jadi kita dalam keadaan baik-baik begitu, jangan mengucapkan kata-kata yang keji dengan terang-terangan. Kecuali kalau kita ini terdesak. Ini. Katakanlah kita didatangi orang dengan bersenjata. Paling tidak kita mengatakan, kalau itu dekat rumah, maling, mesti begitu. Kenapa? Orang ini paling tidak nanti kalau sudah mencederai orangnya, barangnya diambil. Atau kita di jalan kemudian barang kita diambil, orangnya lari, kita teriak copet. Copet itu kan buruk, Pak. Tapi karena barangnya diambil, terpaksa kita ngomong begitu. Hal seperti itu illa man zulim, karena ia teraniaya, hak miliknya dicopet, sehingga ia teriak-teriak pencopet. Kalau begitu itu illa man zulim, dikecualikan, itu boleh. Para jamaah yang terhormat, boleh orang teraniaya mengadukan penganiaya kepada orang yang lebih kuat untuk ditolong. Mas, saya dianiaya orang itu, saya minta tolong. Jadi memberitahu bahwa orang itu menganiaya, orang yang teraniaya boleh minta tolong kepada orang lain untuk menghindari penganiayaan seterusnya. Atau kita lapor kepada kepolisian, umpamanya begitu. Para jamaah yang terhormat, wa kanallahu sami'an alima. Maksudnya kita sudah tahu tadi sifat Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. yakni Allah Maha mendengar akan segala rupa perkataan. Apa saja yang dikatakan oleh hambanya, Allah mengetahui. Ini tidak baik, ini baik. Itu Allah mesti tahu itu. Baik dari yang menganiaya maupun yang teraniaya. Dan Maha mengetahui akan segala niat seseorang.
seseorang dengan senjata lengkap mendatangi orang. Itu kalau bukan petugas, niatnya apa? Allah tahu itu. Jadi kalau bukan petugas keamanan menampakkan senjata, itu dilarang, Pak. Lebih-lebih seorang suami memegang senjata di hadapan istrinya, itu larangan, Pak. Orang yang tidak boleh mencium bau surga yaitu seorang laki-laki di hadapan istrinya memegang senjata. Nah, bagaimanapun kalau orang ketakutan minta tolong atau teriak bahwa dia itu seorang yang jahat. Hal seperti itu Allah mengetahui. Niatnya apa dia membawa senjata itu? Atau untuk gagah-gagahan? Atau untuk menakut-nakuti? Atau memang untuk mengambil kesempatan kalau barangnya diminta tidak boleh, kemudian orang itu ditekan, mana sayang harta atau nyawa. Nah, dalam keadaan begitu seseorang harus mempertahankan kehormatan, keselamatannya dan hartanya dengan cara apa? Membentak atau mengatakan bahwa ada penjahat. Nah, kalau kecuali demikian itu Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Para jamaah yang terhormat, mari kita terjemahkan untuk kedua kalinya. La yuhibbullahu al-jahra bil qauli minal qauli illa man zulim. Allah tidak menyukai Allah tidak menyukai bisu'i, keburukan, minal qauli yang diucapkan dengan jahra, terang-terangan. Illa man zulim, kecuali orang yang akan dianiaya atau teraniaya, kemudian teriak-teriak, dikatakan orang itu penjahat atau pencopet dan lain-lainnya. Ya gampangnya kalau kita ini enak-enak jalan, kemudian barang kita direbut orang, kemudian kita teriak copet, ya, itu boleh kalau gitu. Karena apa? Kita dalam keadaan teraniaya. Wa kana Allah, dan adalah Allah itu sami'an alima, maha mendengar dan maha mengetahui. Oleh karena itu para jamaah yang terhormat, kita berbuat sesuatu itu harus dengan niat yang bagus sehingga nanti bisa mengeluarkan kata-kata yang bagus. Ayat berikutnya yaitu ayat 149. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. In tubdu, jika kamu melahirkan, menampakkan khaira, kebaikan. Jadi orang menampakkan kebaikan atau melahirkan kebaikan, au tukhfuhu, atau menyembunyikannya, au ta'fuhu, atau memaafkannya, an su'in, dari kesalahan, keburukan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu kana, adalah dia afuwan, maha pemaaf, qadira, dan maha kuasa. Nah, para jamaah yang terhormat, in tubdu khairan, jika kamu menampakkan kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan kesalahan, maka fa innallaha, sesungguhnya Allah itu kana, adalah dia afuwan, maha pemaaf, qadira, maha kuasa. Jika kamu lahirkan kebaikan, baik perkataan atau perbuatan, atau kamu menyembunyikannya, tidak kamu lahirkan, atau kau maafkan orang yang berbuat salah terhadap kamu, maka kelak akan memberi pembalasan kepada kamu, yaitu berupa maaf Allah, dan Allah akan menyelamatkan dia karena kemampuan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala
menyukai segala orang yang memaafkan manusia dalam keadaan ia sanggup. Kalau ia sanggup maafkan, lalu maafkan, itu terpuji, Pak. Ini. Biasanya orang itu kalau sudah tersinggung, tiada maaf bagimu. Dengan melahirkan perbuatan, yaitu dia meludah di mukanya, atau dia membelalakkan matanya. Nah, hal seperti itu, nanti kalau timbul sifat marah, orang yang marah itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, Pak. Ini. Nah, jadi Allah tidak menyukai segala orang yang Allah menyukai segala perbuatan orang yang memaafkan. Malah di dalam hadis diterangkan, sil mangkotoaka. Hubungi orang-orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Wa ahsin ila man asa'a ilaika. Dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Tapi waspada, Pak. Itu berarti mau maafkan. Teman kita lama tidak mengunjungi teman-teman kita. Padahal kita berkunjung ke rumahnya berulang kali. Tapi dia tidak mau membalas kunjungan itu. Ya tidak apalah. Itu urusan dia. Tapi kita berkunjung ini tujuannya untuk mencari hubungan yang baik. Ada seorang yang berbuat buruk kepada kita. Justru kita berbuat baik kepadanya. Ini harapannya secara psikologis. Orang yang sebaik ini masa akan saya perlakukan buruk. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia melahirkan kata-kata yang baik, memang itu perintah Allah. Atau dia mendengar ucapan yang tidak baik, tetapi ia maafkan. Ini biasanya anak-anak bilang, kalau dibilang cacatnya ia akan membalas juga. Malah orang tuanya disebut-sebut. Ya. Biasanya anak itu kalau diucapkan kata-kata yang tidak baik, dia akan membalas lebih kotor dan malah orang-orang tuanya dijunjung-junjung itu, dijelek-jelekkan juga itu. Pantas anaknya si fulan, berbuat buruk, begitu. Nah, kalau kita ada orang berkata-kata buruk, tetapi tidak menghantam kita, Pak ya, hanya diucap kata-kata buruk, lebih baik kita senyum, Pak. Atau dinasihati, jangan diulang, kata-kata seperti itu tidak baik. Amar ma'ruf, mengandung nahi mungkar, itu jangan diulang kata-kata itu. Nanti kalau sudah diulang-ulang, barangkali orangnya mendengar juga tidak tahan mendengarkan kata-kata yang seperti itu. Nah, para jamaah yang terhormat, tentang perbuatan-perbuatan yang dinilai buruk itu, kalau orang yang bersangkutan mendapatkan penganiayaan, boleh mengucapkan suatu yang buruk walaupun dengan keras. Karena apa? Untuk menjaga dirinya jangan sampai diperlakukan penganiayaan. Tetapi kalau baru hanya diucapkan, itu sebaiknya tidak dibalas dengan kata-kata yang buruk pula. Tapi di sini ada autafuhu, kamu memaafkan daripada ucapan orang lain yang buruk. Ini nanti berakibat ia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk tidak membalas kata-kata yang buruk itu dianggap tobat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini yang suka memaafkan, dimaafkan oleh Allah tanpa ia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang terhormat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Artinya orang-orang yang dicerca oleh orang lain lalu ia maafkan, Allah mampu, mestinya orang ini nanti akan berbuat aib ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kehormatan orang ini dengan berbagai macam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan orang ini pemaaf. Dan sifat maaf itu memang di dalam pelajaran akhlak yang lalu kita sebut bagian-bagian daripada sikap sifat yang terpuji. Ini. Sedangkan marah adalah
sifat-sifat yang tercela. Ini. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang terhormat, kalau kita perhatikan kesimpulan dari dua ayat tadi itu, yaitu dalam dua ayat tadi yang datang di tengah-tengah di antara ayat-ayat yang telah lalu dan ayat-ayat yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala menerangkan sikap orang munafik. Kan baru saja kita berbicara tentang orang munafik. Orang yang suka memuji tidak pada tempatnya. Ia mencela terang-terangan. Itu biasanya sikap munafik itu. Kenapa? Ia khawatir tidak mendapatkan keuntungan dari orang Islam. Ini. Nah, kadang-kadang ia memuji, itu pamrihnya besar. Ini. Hal ini dilakukan supaya jangan timbul dalam hati manusia bahwa menyebut kekejian itu diperbolehkan. Jadi Allah melarang begini ini berarti Allah itu tidak mengizinkan orang-orang berbuat buruk secara terang-terangan. Ini. Atau ada keburukan diucapkan dengan terang-terangan. Lebih-lebih kalau kita melihat orang lain aib, itu jangan dikatakan baik di hadapan dia atau dikatakan orang lain. Lebih baik didiamkan saja. Malah harus kita tutupi. Termasuk kalau kita melihat mayit ya. Biasa orang memandikan mayit ya. Tahu-tahu setelah dibuka auratnya ketika disiram itu kan mesti membuka itu. Walaupun nanti harus segera ditutup kembali. Ternyata ada cacatnya. Itu kita harus tutup mulut. Jangan mengatakan aib pada orang yang meninggal ketika kita tahu pada waktu memandikannya. Ini. Jangan mengatakan, Masya Allah, saya baru tahu kalau punggungnya itu kayak sundel bolong. Artinya banyak cacat. Itu kalau kita mengetahui, rahasiakan. Berarti kita, merasa kalau itu kita terangkan, berarti kita menganiaya orang itu. Nah, orangnya sudah mati. Orang mati dianiaya. Itu sama dengan orang yang ridho memakan daging saudaranya setelah ia mati. Ya'kula lakhma akhihi maita. Padahal kita memakan daging bangkai itu kan tidak suka. Apalagi daging bangkai manusia. Jadi orang yang menerangkan aib manusia itu tidak lebih daripada ibarat seseorang memakan daging temannya yang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Para jamaah yang terhormat, nah inilah masalah-masalah yang berkaitan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan perilaku, ucapan dan perilaku yang mengandung kebaikan. Kalau kita uraikan lebih lanjut, maka disukai orang yang menghubungi kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Disukai kita ini berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita. Sabda Nabi, sil man qata'aka wa aksin ila man asa ilaika. Hubungilah orang yang memutuskan diri dengan kamu dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk dengan kamu. Ini tapi harus waspada, Pak, ini. Nah, orang-orang yang datang kemudian kepada kita, ya kita menjaga dengan kuda-kuda lah. Tapi jangan lalu orang ini kemudian kita cederai karena dengan dugaan-dugaan yang belum tentu benar. Nih, orang ini mau mencelakakan saya belum tentu, Pak. Belum tentu orang ini menyalahkan saya. Cuma kita waspada. Waspada ini jaga-jaga. Kalau betul-betul sampai menganiaya kita, ya kita harus menolak. Ini. Tetapi dalam keadaan orang-orang itu yang selalu ngerasani kita, membicarakan kita, aib kita dikatakan kepada orang lain. Nah, ini berlaku wa aksin ila makna asa ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang senantiasa menceritakan keburukan-keburukan kamu, benar atau tidak. Nah, orang tadi kalau menghadapi orang seperti ini, nanti akan dia luluh hatinya itu. Ini. Jadi saudara kita tidak pernah mengunjungi kita, kita kunjungi terus saja. Nanti dia akan merasa iba hatinya untuk akhirnya berhubungan juga. Orang itu
Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berbuat baik akan diperlakukan baik oleh orang lain. Dia kalau berbuat buruk akan diperlakukan buruk oleh Allah karena sesuai dengan perbuatannya. Para jamaah yang terhormat, waktu telah mengejar kita, yaitu kita sudah sampai pada menjelang Isya. Kita lanjutkan nanti ayat berikutnya, yaitu firman Allah yang berbunyi, innal ladzina yakfuruna billah wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi, yaitu kembali kepada orang munafik, maunya ingin memisahkan Allah dan Rasulnya, Rasulnya dan Allah mau dipisahkan. Insyaallah kita akan bahas pada majelis yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Mari kita tutup dengan doa penutup. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.